Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya menjelaskan sedikit mengenai evaluasi estimator yang keempat, yaitu kecukupan atau statistik cukup ya, atau sufficient gitu ya. Jadi ini saya ngutip dari bukunya John Ephraim ya, yang menyatakan bahwa ketika ada fungsi densitas peluang atau fungsi distribusi peluang gabungan gitu ya, yang berbentuk seperti ini gitu ya, dimana ini merupakan keluarga eksponensial, maka berarti di sini nantinya statistik cukup itu berada pada G theta topi koma theta ya. Ini ya sudah saya terangkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi misalkan suatu estimator theta topi dikatakan statistik cukup untuk parameter theta jika dan jika fungsi densitas peluangnya dari keluarga eksponensial itu dapat kita faktorkan dengan faktorisasi Neyman seperti ini ya. Ini fungsi f x1, x2 sama dengan xn, theta sama dengan g theta topi, theta kali h x1 sama dengan xn. Nah, g theta topi, theta ini adalah fungsi yang tergantung pada theta ya. Nantinya di sini ada statistik cukupnya ya. Sedangkan h x1 sama dengan xn itu fungsi yang tidak tergantung pada theta gitu ya. Oke, itu untuk yang satu parameter ya. Nah, bagaimana dengan K parameter? Nah, ini ya teman-teman ya. Untuk K parameter, jadi di sini statistik cukup untuk keluarga eksponensial dengan K parameter itu bila memenuhi fungsinya ini. Jadi di sini ada fx1 sampai dengan xn, titik, theta itu sama dengan hx1 sampai dengan xn, ini merupakan fungsi yang tidak tergantung pada theta. Kemudian kali g theta fungsi yang tergantung pada theta, kemudian kali eksponensial pangkat sigma wi theta kali tix ya. Oke, wi theta itu fungsi berharga nyata yang tergantung pada theta, sedangkan tix itu fungsi berharga nyata yang tergantung pada x, yang mana nanti tix ini itu menjadi statistik cukupnya begitu. Oke, nah sekarang kita coba ke contoh ya. Contoh untuk yang statistik cukup untuk satu parameter ya. Contohnya seperti ini. Jadi ini untuk contoh pertama yaitu contoh pada distribusi eksponensial. Ya, oke. Misalkan ini ada suatu xi berdistribusi eksponensial dengan parameter theta, fungsi densitas peluangnya kan ini ya. Nah, kemudian apakah di sini theta topi sama dengan sigma xi itu merupakan statistik cukup untuk theta? Nah, oke. Maka berarti coba kita bentuk faktorisasi Neyman tadi ya. Berarti kan di sini cross dari fxi, theta ya, berarti cross 1 per theta kali e pangkat min xi per theta gitu ya. Nah, maka berarti kita kalikan perkalian peluang ya. 1 per theta pangkat n dikali e pangkat min 1 per theta sigma xi ya. Oke, nah maka dari fungsi ini kita bisa faktorisasikan ya. Nah, maka berarti kan di sini g theta topi tetanya kan ini fungsi yang bergantung pada theta kan, berarti ya 1 per theta kali 1 per theta pangkat n kali e pangkat min 1 per theta kali sigma xi ya. Oke ya, ini ya. Nah, kemudian untuk theta topinya ya, berarti di sini sigma xi ya. Oke. Nah, kemudian untuk hx1 sampai dengan xn-nya itu berarti 1 ya. Nah, maka berarti theta topi sama dengan sigma xi itu merupakan statistik cukup untuk theta begitu ya. Oke, selanjutnya saya ke contoh kedua. Contoh kedua di sini ada xi yang berdistribusi Poisson ya dengan parameter lambda. Nah, kemudian di sini fungsinya ini ya. Oke. Nah, lalu kemudian tentukan statistik cukup untuk lambda. Nah, oke. Sekarang berarti kita bisa lihat penyelesaiannya. Pertama kita bentuk dulu ya dalam perkalian berulang di sini ya, berarti kan di sini sama dengan cross ya
lambda pangkat xi dikali dengan E pangkat min lambda dibagi xi faktorial. Ya, oke. Lalu kemudian berarti bisa saya sama dengankan 1 per x1 faktorial kali x2 faktorial sampai dengan xn faktorial. Dikali dengan berarti ini lambda pangkat sigma xi kemudian E pangkat min n lambda. Ya, oke. Nah, dari sini maka berarti kita bisa dapatkan G theta topi, tetanya kalau di sini berarti kan lambda ya parameternya. G lambda topi, lambdanya berarti kan ini ya. Iya, oke. Berarti lambda pangkat sigma xi kali E pangkat min n lambda. Nah, kemudian dari G lambda topi, maka bisa kita peroleh untuk lambda topinya yaitu apa nih? Berarti sigma xi. Ya. Nah, sigma xi ini berarti menjadi statistik cukup untuk lambda. Nah, sedangkan ini 1 per x1 faktorial sampai dengan xn faktorial itu merupakan x1 sampai dengan xn. Gitu. Oke, itu ya. Nah, kemudian contoh untuk 2 parameter. Contoh untuk 2 parameter, ini saya mencontohkan yang distribusi normal. Ya, oke. Ada xi diasumsikan berdistribusi normal dengan parameter mu dan variannya sigma kuadrat. Ya, fungsi densitas peluangnya ini. Kemudian tentukan statistik cukup untuk mu dan sigma kuadrat. Oke, maka langkah pertama kita kalikan berulang dulu ya. Oke, berarti cross dari 1 per akar 2 pi sigma kuadrat kali E pangkat min 1 per 2 sigma kuadrat kali xi min mu kuadrat. Ya, oke. Kemudian ini xi min mu kuadrat saya jabarkan ya. Oke kan, berarti menjadi xi kuadrat min 2 mu xi ditambah mu kuadrat gitu ya. Oke, kemudian setelah itu berarti kita keluar dari cross, maka jadinya 2pi pangkat min n per 2 dikali sigma kuadrat pangkat min n per 2 dikali E pangkat min 1 per 2 sigma kuadrat sigma xi kuadrat. Ya, kemudian dikali E pangkat mu per sigma kuadrat sigma xi dikali E pangkat min n mu kuadrat per 2 sigma kuadrat. Ya, oke. Nah, kemudian ini saya kelompokkan ya teman-teman ya, agar menjadi faktor yang seperti ini yang diinginkan ya. Jadi kan pertama kita memerlukan hx1 sampai dengan xn, berarti ya tidak tergantung pada theta, pada parameter di sini pada apa? Mu sama sigma kuadrat ya. Berarti kan ini 2pi pangkat min n per 2. Ya, oke. Kemudian untuk yang g theta fungsinya tergantung pada theta, di sini tergantung pada mu sama sigma kuadrat ya. Berarti kan ini ya, sigma kuadrat pangkat min n per 2 dikali E pangkat min n sigma kuadrat per 2 sigma. Maksud saya pangkat min n mu kuadrat dibagi 2 sigma kuadrat. Ini ya. Oke. Nah, kemudian sekarang untuk yang WI kan tadi ya, WI theta. Oke. Nah, berarti kan W1 theta atau di sini W1 mu, sigma kuadrat. Berarti kan ini mu per sigma kuadrat. Ya. Kemudian untuk W2 mu, theta sigma kuadrat berarti kan ini ya 1 per atau negatif ini ya, negatif 1 per 2 sigma kuadrat. Ya kan? Ya, jadi yang masih mengandung parameternya mu sama sigma kuadrat. Nah, kemudian untuk TIX berarti di sini untuk T1X-nya itu sigma XI ya. Kemudian untuk T2X-nya itu sigma XI kuadrat. Itu ya. Oke. Nah, maka berarti diperolehlah di sini untuk yang statistik cukupnya ya, berarti sigma xi ini dia menjadi statistik cukup untuk yang mu, kemudian yang sigma xi kuadrat itu menjadi statistik cukup untuk sigma kuadrat begitu. Oke, itu ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.